Dengar ya. Oke, masih di Tegal, Mas. Masih Mas. Eh, berarti kalau Lebaran kemana, Mas? Lebaran ke Pemalang Mas. Orang tua apa? Orang tua asli Pemalang semua aja Mas. Oh, orang tua Pemalang. Iya, Nggak jauh lah. Masih masih bisa ya berarti. Mudik lokal iya. kan. Mudik lokal. Cuma, cuma Ada orang. nyebrang satu kabupaten. Iya Mas. Aman berarti. Pemalangnya mana? Ke Bondalem, belakang alun-alun Mas. Oh, kota berarti ya. Iya, kota. Ya, ya, ya. Oke, Mas. Share screen dulu. Mas, namanya belum diganti nih. Ganti dong. Apa namanya? Keripik buas ya. Eh, Oh iya benar. Di mana sih namanya sih? ini Keripik buah. atas ini. Ya. Nah, buas. Udah tak ganti aja. Double set Lupa ya? Mas. Iya, Double nggak set apa-apa. ya? Iya. Oke. Keripik buah asli ya? Atau segar? Mirza sama Mas? Argupi. Argupi. Gini ya? Iya Mas. Oke. Mas Mirza. Oke. Menjangkau semua umur dari anak-anak, remaja, dewasa, orang tua. Wes, pokoknya kabeh. Nah, terus cuman itu doang tuh. Kemarin ya sebenarnya udah nulis Ini di apa sini sih ya. Mas? Ya Ini sama, apa sih? sebenarnya seperti ini. Eh, masalah apa yang mau dipecahkan kan sama. Sebenarnya bisa copy paste dari sini juga. Oh, Tapi sebenarnya kalau tahu customer segment, nanti mungkin kalau kalau kelas bareng kali ya, saya ulang lagi. Jadi kan ada demografi, demografi itu kayak jenis kelamin. Ada nggak iya, spesifik jenis kelamin? Mungkin kalau keripik enggak ya, enggak. laki-laki perempuan. Cuman kan kalau Kalau pembalut, pembalut nggak mungkin kan nyasar laki-laki. fashion bisa ya. Nah, kayak gitu. Terus umur kan berarti ini kan jenengan sudah jelaskan. Tapi memang lebih baik ada angka umurnya. Anak-anak kan kalau 3 tahun makan keripik buas juga sulit gitu kan. Jadi kan Oh iya, startnya umur kurang iya. umur berapa? Misalnya umur 6, umur 7. Orang tuanya juga kalau udah ompong juga kesulitan kan. Iya kan. Jadi misalnya Oh dan iya kalau benar bisa sih. lebih spesifik lebih bagus. Jadi jangan karena ada satu sampel yang misalnya ada nenek-nenek yang sehat umur 70 tahun masih bisa doyan keripik jenengan tapi cuma satu, jangan jenengan masukkan juga ke target market langsung. Ya mungkin target marketnya tetap maksimal umur 45 katakanlah atau 40. Nah Tapi iya siap. mungkin ada anomali di pasar bahwa oh di atas umur itu ada yang beli ya bisa, cuman kan bukan target market utama kayak gitu. Umur, jenis kelamin, terus itu strata ekonomi juga ya dikatakan. Nah ini untuk produk kelas apa nih? Kelas. Jadi ada yang namanya nanti SES kan, SES A, B, C. Nah, coba ya, aku lupa. Nah kayak gini. Jadi istilahnya sosial ekonomi status ada A, B, C ya nanti em, itu biasanya penghasilan Mas. Penghasilannya apa sih dan ngomongin juta itu kan tergantung tahunnya ya. Jadi Iya. ini tahun berapa nih artikelnya jadi harus kita lihat. Jadi istilahnya ya mungkin gampangannya ini nanti menengah, menengah ke bawah atau menengah ke atas kayak gitu. Ya apa yang membuat produk itu untuk menengah ke bawah, menengah ke atas atau menengah ya ya macam-macam bisa masalah karena ya dengan set harganya di mana itu cocok untuk kelas berapa yang menengah atau menengah ke bawah atau menengah ke atas mungkin ngeset bahannya yang dipakai misalnya buahnya buah duren rada susah dia masuk ke kalangan eh, sesnya yang bawah kan gitu kan karena Iya, makanya. pada dasarnya dia udah mahal ya hal kayak gitu. Terus ada psikografi, ada demografi, ada apa lagi? Oh, mungkinnya tinggal, misalnya khusus di Tegal aja, atau khusus di Jawa aja, atau Indonesia aja, kayak gitu juga bisa. Kalau psikografi itu lebih ke sifat, kayak kemarin, oh dia suka belanja barang branded, oh, atau dia lebih suka belanja barang produk-produk dalam negeri,
Oh dia orang yang kalau pergi ke suatu tempat pasti pulang bawa oleh-oleh. Terus dia butuh oleh-oleh yang dengan satu uang dia bisa ngasih banyak orang, misalnya makanan, makanan yang di-pack kecil-kecil. Nah, jadi dia punya uang 300.000, dia bisa beli misalnya 30 pack kayak gitu. Jadi begitu pulang teman kantornya ada 30, dia bisa bagiin rata kayak gitu. Misalnya hal-hal seperti itu. Nanti kalau jenengan bisa mapping lebih detail, jenengan bisa bisa inovasi di produk juga, Mas. Jadi ada teman saya itu, jenengan tahu nggak ya? Jenengan tahu Carica nggak, Mas? Paham. Ya. Carica Wonosobo tahu nggak? Yang Eh, manisan itu kan, air ya manisan itu. manisan, dalamnya tuh kayak buahnya tuh kayak pepaya tapi kecil. Tahu ya, yang Ya kuning. tahu lah. Ya paham. Yang warna kuning benar. Biasanya dulu kan dia dijual toplesan kaca tuh, Mas. Yang kayak gini ya. Toplesan kaca itu. Nah, dia membuat UVP baru, value proposition baru. Dia jual di kemasan plastik kayak botol air mineral itu. Tapi ada kan botol air mineral, gelas air mineral plastik. Tapi Iya. yang kecil, jadi yang ceper gitu, yang Oh yang cuma iya iya setengah. benar. Yang Heeh. setengah. Ya Nah, paham paham. dia bungkus kecil-kecil gitu, terus habis itu dia masukin ke dus. Jadi satu dus isinya misalnya 8 sampai 10 gelas kecil-kecil itu. Ya memang gunanya untuk sharing. Jadi begitu sampai satu dus itu bisa untuk berapa orang gitu loh. Nah, jadi hal-hal seperti itu nanti ngaruh ke jatuhnya produknya akan dikemas seperti apa, dijual dengan bagaimana, harga berapa, hal-hal kayak gitu. Itu pengaruh, Mas. Oke, kita next dulu ya. Tadi bahas eh, cita rasa, oke, menerima COD, harga menyesuaikan kemasan. Ya ini kan kalau dengan kemasan bisa beberapa ukuran ya. Tanpa bahan pengawet. Mas, sudah pernah nguji belum? Uji gimana, Mas? Si keripik ini tahan berapa lama? Kalau Atau ujinya paling eh, habis 1 minggu, Mas, kayaknya. satu Kan minggu? 1 minggu. 1 minggu enggak sih? Yang kalau di apa? Di kalau di apa? Di plastik itu loh. Mm-mm, Di rapet itu mm-mm. masih masih renyah sih. Oh, ya itu perlu diuji, Mas. Nanti jenengan perlu bikin. Jadi, jenengan rencana nanti pakai berapa buah, Mas? Untuk ini, Hmm. berapa produk? Fokus di satu jenis buah atau ada beberapa? Untuk nyoba lagi sih 2 kemungkinan, Mas. Apa kemarin? Pepaya ya? Bukan? Eh nangka Nangka. terus apa itu? Apel. Nangka Kalau sama apel. apel. Iya, Oh, oke. Oke, tadi balik ke ngomongin ini dulu ya, umur ya. Jadi, iya. di produk makanan itu kan salah satu yang penting itu kan juga umur produknya, Mas. Jadi kenapa orang pakai pengawet itu juga masalah masalah bisnis juga, Mas. Jadi atau dia bisa tanpa pengawet, tapi dia pakai teknik yang benar-benar bagus sehingga si barang ini awet. Jadi intinya awet itu butuh gitu ya. Kalau nyenengan jual seperti ini, masalah nanti pakai pengawet, bahan pengawet atau enggak, itu urusan nanti ya. Tapi Iya, kita ngomong awet itu butuh karena posisinya harus. dia kan jenengan taruh itu atau jenengan produksi. Kalau dia cuma punya waktu seminggu, berarti kan sekali produksi jenengan pastikan itu harus habis kurang dari seminggu kan. Iya, Itu tantangan juga loh. Dan posisinya itu pun resikonya di jenengan hanya untuk menjual dulu. Nanti misalnya oke nih seminggu sebelum seminggu kejual hari kelima kejual. Tapi misalnya orangnya buat nyimpen nih di rumah. Misalnya dia baru makan, dia beli banyak nih beberapa bungkus dia baru makan seminggu lagi atau 2 minggu lagi. Nanti dia makan udah nggak enak kan berarti nanti reputasi produk Anda jelek juga. jelek. Nah, Iya, jadi ini saya ulang juga jadi di teman-teman kemarin saya ngomong jadi kenapa kualitas produk itu juga penting karena di ilmu branding salah satunya orang di awal itu kan beli karena persepsi Mas. Itu kenapa butuh branding. Kemarin waktu di ngeresum 7 formula jualan langsung laku itu kan ada
yang namanya kemasan paling pertama diambil itu kan, bagaimana kita punya kemasan yang menarik. Itu karena kemasan menarik itu membuat persepsi orang, ih kayaknya enak nih gitu loh. Kalau kemasannya menarik. Atau mungkin bukan masalah enaknya dulu, ih kayaknya lucu gitu ya. Dia mungkin beli karena kemasannya lucu. Ya dia coba beli gitu. Orang beli pertama tuh bukan masalah apa-apa, biasanya persepsi dulu. Atau mungkin dia diiklankan oleh seseorang yang mereka percaya. Misalnya pakai influencer. Katakanlah influencernya memang influencernya bagus, dia suka nyobain makanan dan ada satu orang yang benar-benar ngikutin dan dia bisa saksi bahwa oh orang ini kalau bilang makanan itu enak ya memang enak gitu loh. Ternyata produk yang jenengan lulus di sana dan dia ngasih persepsi ke masyarakat, oh ini keripik buas enak gitu. Produk Tegal bagus. Dia beli pertama tuh persepsi. Tapi kalau sudah beli pertama, dia beli lagi itu bukan karena persepsi lagi, tapi karena reputasi. Jadi kualitas produk, pelayanan apa itu penting karena orang itu akhirnya menilai itu setelah dia jadi customer pertama kali, setelah itu dia tetap jadi customer lagi itu karena reputasinya. Pengalaman dia pas pertama nyoba gimana. Gitu. Jadi ini perlu diuji, Mas. Jadi jenengan bikin sampel beberapa gram gitu ya. Mulai bikin secepatnya besok atau apa. Terus di packing, Mas, dengan packing yang jenengan pakai sekarang. Nah, Ya. syukur-syukur misalnya di luar jenengan lihat, oh ini ada teknik packing yang lain nih, aku bisa coba nggak ya? Nah, misalnya jenengan pakai 2 atau 3 teknik packing berbeda yang dipakai oleh kompetitor misalnya. Kalau memungkinkan loh, balik lagi. Kalau ngomongin yang pouch cuma di seal set gitu kan, beli satuan di toko kue juga bisa kan. Tapi misalnya packingnya yang butuh mesin ya mungkin nggak bisa ya di sampel ya, yang di Iya apa. dong. Tapi ada juga kan packing yang vakum tapi vakumnya cuma vakum biasa gitu kan bisa. Nah nanti eh, didiamkan Mas seminggu gimana dirasain. Ya nyobanya pas buka puasa ya jangan pas siang-siang. Masih enak enggak? Terus habis itu renyahnya gimana, rasanya berubah enggak? Nah, nanti jangan tahu, oh dengan teknik ini, teknik menggoreng seperti ini, bahan seperti ini, packing seperti ini, dia kuat berapa minggu. Mungkin nanti kalau pakai bahan bahan pengawet kan sebenarnya bukan dosa ya Mas. Tapi kan yang bahaya itu kan bahan pengawet kimiawi gitu kan. Kimia. Iya. Kimiawi pun kalau aman dan food grade nggak masalah. Kan gitu toh. Jadi istilahnya kecuali pakainya borak dan boraknya dicampur kayak gitu itu kan itu dosa memang. Tapi kalau pakai yang food grade dan memang aman, teknik pengaplikasiannya juga sebenarnya fine-fine aja. Ya karena itu produk-produk seperti ini tuh butuh umur Mas, karena kan dia butuh waktu untuk ditawarkan kan Mas. Misalnya Iya. nyenengan titip di toko oleh-oleh. Lah, di toko oleh-oleh itu kan kalau cuman punya waktu seminggu kan repot juga Mas. Belum tentu seminggu laku gitu. Nanti Iya sih. ya dia nggak masalah. Seminggu mungkin jenengan datang ya nggak laku berapa Mas. Misalnya oh segini ya udah jenengan harus retur karena misalnya secara saintifik ini umurnya cuma seminggu. Nah, tapi returnya itu kan langsung jadi kerugian seperti itu ketika barang itu nggak laku. Dan ngomongin shelf life juga harus dikasih spelling ya, sebenarnya dikasih margin. Jadi misalnya eh, barang ini nggak enaknya itu setelah 6 minggu, ya mungkin jenengan kasih standarnya jangan 6 minggu, tapi 4 minggu. Jadi misalnya dia dibeli di minggu keempat, ketika dia langsung dikonsumsi dalam 1 atau 2 minggu masih enak gitu. Gitu. Nah, jadi nanti saya nggak tahu aturan-aturan, misalnya rule of thumb-nya, golden rules-nya gimana. Tapi jangan coba carilah referensi kan di YouTube banyak tuh. Jadi tips-tips misalnya bagaimana mengembangkan produk keripik yang terus masalah shelf life atau umur produk ini bagaimana standarnya berapa sih? Standarnya yang bagus itu produk misalnya paling enggak bisa bertahan 2 bulan katakanlah gitu. Oh ya udah berarti jangan gimana caranya standar si keripik ini bisa bertahan 2 bulan gitu. Nah, nanti masalah teknik bagaimana caranya ya sambil belajar dicari. Oke, kita lanjut dulu Mas. E-commerce
Oke, masuk akal. Sosial media, toko kan berarti konsinyasi ya, titip ya. Iya, titip. Harus reseller, bekerja sama dengan aplikasi daring. Ini kayak GrabFood, GoFood gitu ya. Iya, GoFood, GrabFood. Snack-snack yang bisa masuk dengan model seperti ini, ya ada ya toko snack atau yang kerja sama GoFood tuh ada ya. Makaroni gitu-gitu tuh kadang ada ya. Makaroni ngehe itu sih, Mas, yang di Iya, iya, Semarang. iya. Itu juga ada di GoFood ya, ada di ojek online. Iya. Oke, memberikan diskon media sosial, giveaway. Oke. Mas, udah bikin sosial medianya kah? Sosial medianya gabung sama itu, Mas. Apa yang jaket itu, yang Oh, jualan jaket gitu. itu. Siap, siap. Iya. Apa namanya? Tak Eh, boleh lihat nggak? Apa namanya? baru jaket doang sih, Mas. Paling Instagram apa cuma Facebook? Instagram. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jaketnya apa namanya? Uma Sandang Tegal, Mas. Uma. Eh, bentar. Bentar tak dilihatin. Ini punya kakak. Iya, dipegang berdua sih, Mas. Oh, oke. Bentar. Mm-mm. Tuh. Tulisannya Oemah, Mas. Oe. Oh, Emma. Iya, Oemah. Diketik, Mas. Instagram. Oh, Emma. Sandang. Tegal gini. Iya, Kok nggak ada ya? Eh, oh, ada underscore-nya kah? bentar. Kayak gini, Mas. Kok nggak ada ya? Mm-mm. This page is unavailable. Nggak ada juga. Tapi gini lah ya. Saya mungkin Sudah tak kirim, Mas. oh Lewat ya, WA. oke. Oh, jaket murah grosir dong. Akunnya. Iya. Aduh. Ya, ya, murah grosir. Oh, Mas Andal Tegar itu nama ini, nama Iya, kebalik keterangannya. berarti. Ya, ya. Ya, Ini tuh jaket udah jadi ya, tinggal tinggal jual aja ya. iya, Mas. Ambil di mana sih ini? Sorry, aku lupa. Jakarta ya, Tergantung sih, Bandung Mas. itu ya, Jakarta, Bandung, Bandung itu Semarang ya. juga ada yang Oh di iya iya. Glogosari. Oke. Mas gini Mas, tadi kita sempat ngomongin branding ya. Jadi memang bagusnya nanti nyenengan lebih baik punya account terpisah aja. Karena ini beda jauh Mas. Akan sangat lucu kalau jaket murah grosir tiba-tiba jualan keripik gitu. Iya kan? Iya, Mas, siap. Ah, apalagi mungkin ya non sewu ini follower juga belum terlalu signifikan ya, Iya, 466 followers. Misalnya jenengan mau memanfaatkan kekuatan follower suatu akun untuk bantu jualan keripiknya, ya itu oke, tapi mungkin caranya nanti jangan langsung jualan di situ juga. Mungkin dengan story doang, nyebut bahwa kita ada temen atau owner kita lagi dagang ini loh, tapi nggak dagang di situ, di refer ke account lainnya. Jadi follow iya, keripik buas ya kan biasanya gitu. iya Jadi kayak gitu. misalnya selebgram gitu kan kalau bikin bisnis ya dia bilang ini nih ada bisnis ini, refer ke situ atau suatu bisnis lagi ownernya expand ke bisnis lain itu kadang memang nggak nyambung nggak apa-apa tapi mungkin sifatnya story doang. Jadi istilahnya dia bikin story, ngarahin followernya mungkin untuk juga ngecek ke account yang lain. Jadi kalau saran saya jangan dicampur Mas, Iya, dipisah. siap. Keripik buas ini bikinin. Nih saya catat nih bawah. Bikin akun IG.
Terus tadi tes umur produk. Tes rasa udah belum? Belum. Tes rasa belum sih ya. Belum ya. Kita review ini dulu ya. Apa? Bentar Mas, tak Iya, keluar iya, dulu ya Mas. iya, iya, iya. Lama nggak nih? Enggak, bentar Oh, doang oke, Mas. oke. Produk keripik buah 200 gram 10.000. Keripik buah 500 gram 20.000. Penambahan modal ini bukan. Toing. Kiri source. Deep fryer. Salah. Setengah matang. Oke, aman. Ya Mas. Oke, kita masuk revenue stream. Ini kan dua ini sebenarnya dari penjualan produk ya. Iya. Nah, revenue itu lebih masuknya ke kalau istilah kita tuh operating cash flow, gimana yang jelasinnya. Nanti coba saya siapkan materi untuk jelasin itu deh. Tapi posisinya gini Mas, penambahan modal itu bukan revenue. Revenue itu kan pemasukan yang didapatkan dari kegiatan usaha ya. Usahanya ya bisa menjual produk keripik buahnya ya bisa lainnya sih. Tapi kalau penambahan modal ini kan ya istilahnya ngomongin capital ya, modal didapat dari mana, bisa dari orang lain, bisa dari tabungan, bisa dari Iya. apa dan sebagainya. Tapi ini bukan revenue, jadi ini nanti Tapi kemarin pas ikut itu sih kompetisi sih Mas. Katanya itu masuk sih Mas, makanya saya masukin. Ini sesuai kemarin yang saya ikut. Oh gitu ya. Iya, makanya bingung saya. Beda-beda. Itu kalau ngomongin cash flow secara keseluruhan sih bisa sih ya. Bisa ngomongin misalnya mungkin dia anggap bahwa ini ngomongin cash flow, cash in ya. Cash in atau money in ya bisa. Penambahan modal atau hasil usaha diinvestasikan kembali. Itu kan nanti ngomongin cash flow kan dibagi 3, ICF, OCF, FCF, investment, financing. Ini kan financing nih. Atau investment juga bisa. Enggak tahu OCF itu, nah saya arahnya ke OCF, operational cash flow, operating cash flow, jadi yang benar-benar dari bisnis. Tapi ya oke lah, nggak masalah. Saya nggak tahu. Kemarin kompetisi di mana? Jogja. Di Tegal Mas. Oh Tegal. Iya, wirausaha pemuda Mas. Oh siap Terus siap siap. pemuda-pemuda. Ya. Oke, nggak masalah, beda versi berarti. Key resource, resource-nya ya deep fryer ini oke ya. Tapi petani buah bukan resource dong Mas. Bukan resort. Menurut saya lebih ke partner. Ya enggak? Oh, Jangan iya masukin kan sih. nih petani buah. Tapi petani buah kecuali jenengan punya petani buah yang jenengan pekerjakan. Oh, Jangan beda punya ya. kebun sendiri. Yang punya kebun sendiri, ada yang garap, jenengan sebut dia petani buah. Tapi itu petani buahnya keripik buas di perkebunan buas istilahnya kayak gitu. Lah itu baru petani buah jenengan masukin sini nggak apa-apa. Tapi kalau ini di lingkungan sekitar yang sifatnya partner atau vendor, ya dia jangan masukin sini, dia maksudnya ke partnership. Lokasi penjualan strategis itu kan sebenarnya apa ya? Tuh, harusnya nggak masuk sini nih. Lokasi penjualan itu, ya mungkin lokasi penjualan sumber daya. Berdaya alat. Saya nggak tahu ya, yang masuk properti itu masuk resource atau enggak. Tapi oke lah kata. Supplier ini kan juga supplier
buah segar dan ini masuknya ke sini dong. Karena kan ngomongin partner ya. Partner. Itu udah saya pindahkan. Ini tadi saya waktu jangan keluar saya pindahin. Ini saya masih Jadi kayak gini, intinya jenengan kalau harus bikin tim nantinya. Memang kalau ngomongin BMC yang sekarang, jenengan kan semuanya sendiri tuh. Tapi kan ini kita ngomong BMC yang coba jenengan bikin bisnis model Canvas sesuai idealnya nanti si keripik buas ini bagaimana sih? Timnya apa aja yang dibutuhkan dan alatnya apa aja sih yang dibutuhkan. Kan jenengan butuh tim purchasing, orang yang beli buah, orang yang beli barang dari supplier, beli packaging, orang yang beli apa segala macam itu kan purchasing. Terus tim produksi, orang yang goreng. Saya tulis ya. Purchasing, produksi. Ini tim ya kita ngomongin. Habis itu marketing. Marketing yang bikin barang marketing. Nanti ada sales. Bisa aja beda marketing dan sales. Ini sumber daya manusianya kan, sumber daya orang. Iya, orangnya. Lah sumber daya ini sales. Nah, ini baru di fryer. Alat kan. Misalnya mesin packaging atau vakum. Terus misalnya kendaraan operasional. Terus apa? Misalnya booth promosi. Misalnya dengan jualan di CFD. Atau di festival gitu. Di event-event jenengan butuh booth. Ya alat-alat, apa alat yang jenengan pakai untuk macam-macam masukin aja. Ini nanti kalau bisa di edit-edit lagi ya ininya. Jadi jenengan bisa enak. Karena nanti mungkin kalau jenengan harus memasukkan ini ke laporan karya tulis ya sebaiknya ini juga udah bagus gitu. Dalam artian kan udah paham. Nah kalau operational prosedur kan jenengan yang tahu dan saya kira ini ya sudah menggambarkan ya beli buah kan ngolah produksi kan berarti butuh timnya kan. Nah kemudian key resource melakukan apa berarti kan yang melakukan pembelian yang siapa? Ini. Dong kan ini nyambung dari 6 ke 7 kan. Lah ada yang beli namanya siapa? Purchasing. Nah yang ngolah siapa? Namanya produksi gitu. Produksi. Nah memberikan pelayanan terbaik cepat dan ramah ini bukan Mas. Ini mungkin masuknya di loyalty bisa. Jangan salah kolom ini. Jadi harusnya masuknya ke sana tuh. Nah, berarti habis itu apa? Habis itu marketing ngapain? Marketing misalnya ngupload di Instagram, memastikan sosial media terus misalnya sales ngapain? Sales keliling ke toko-toko. Canvassing istilahnya kayak nawarin produk. Menawarin produk, iya. Kayak gitu. Nanti tim-tim yang administrasi keuangan itu kan belum masuk, misalnya ngurus tagihan. Yang ngurus tagihan bisa aja sales juga kan. Orang sales kan sampai ke ngurus tagihan pun bisa. Nanti misalnya untuk keuangan ngapain apa segala macam. Kalau mau detail banget itu kan bisa di bawahnya lagi. Tapi menurut saya sampai ke skala pokoknya dari 0 nggak ada apa-apa jadi barang dan jadi uang itu udah cukup. Jadi itu nanti diperbaiki juga Mas Mirsa. Oke, cost structure. Ini pemulihan alat produksi berarti maksudnya di awal ya. Iya. Segar, kemasan, pengolahan produksi. Nah, ini kan kayak ya biaya. Nah, nanti kan juga jenengan perlu pikir gaji, terus jadiin satu aja ya, gaji, sewa tempat, produksi, biaya marketing. Produksi sama biaya pengolahan sama ya? Ini sewa tempat produksi ya. Kalau biaya pengolahan kan mungkin untuk apa? Untuk bayar tukang gorengnya, bayar gasnya, minyaknya gitu-gitu kan. Iya. Bayar bumbunya. Tapi
sewa tempatnya kan, tapi tempat kan kayak kemarin penjelasannya realnya kan saya nggak keluar duit, ya nggak apa-apa, nggak keluar duit, tapi kan paling nggak pos itu harus dengan pikirkan gitu. Kedepannya pos itu tuh ada, jadi ada pos yang kalau ada ya diadakan aja, tapi misalnya sekarang masih nol ya dinolin dulu nggak apa-apa. Nah marketing ini macam-macam Mas, jadi kalau ngomongin biaya marketing itu tergantung. Kalau jenengan jualan online ya berarti kalau ngiklan di Instagram itu masuk biaya marketing, gampang. Diskon reseller itu juga biaya marketing, Mas. Jadi istilahnya jenengan jual beda harga itu juga itu diskon itu kan biaya marketing. Cara jenengan bagaimana mendistribusikan atau memasarkan produk jenengan supaya lebih gampang jenengan rekrut reseller kan. Nah, ketika kita ngerekrut reseller kan kita harus berkorban toh, ngasih diskon. Tapi ya kita bisa juga mengikat mereka, kalau mau diskon jangan beli reseller harus beli minimal sekian produk itu supaya kita juga sebagai produsen enak kayak gitu ya nggak apa-apa, tapi itu juga biaya juga. Ya seperti itu Mas. Oke, masalah nanti tinggal ditajamkan lagi. Nah ini nanti minggu ini agenda mau praktek apa aja Mas? Maksudnya dalam artian apa yang mau dilakukan dalam minggu ini? Minggu ini sih itu apa? Tes rasa dulu Mas. Tes rasa. Iya. Ya kalau bisa sekalian ya, kan jenengan juga goreng produk. Umurnya gimana produknya. Kalau bisa ya sekalian bikin account Instagram. Ya, Nah, account mah gampang. Terus ini ya kalau saya sih itu lebih ke HPP Mas. Cek HPP, cek dan breakdown. HPP paham kan ya kemarin harga pokok produksi. Iya. Jadi semuanya jangan cek Mas, jangan beli buah kemading itu berapa posisi itu. Terus packaging berapa, ini kalau saya buahnya berapa. Terus packaging. Apalagi bumbu. Terus gas, minyak. Terus apalagi tenaga. Nah, ini di breakdown per minimal 200 gram ya. Packagingnya ya, 200 sama 500 gram ya rencananya. Ya udah, jenengan ini breakdown per 100 gram, Mas. Cara ngitungnya gimana? Jadi misalnya gini, jenengan punya buah sekian kilo katakanlah ya. Jenengan potong-potong. Untuk buah itu nanti perlu bumbu berapa banyak dan bumbunya berapa rupiah. Misalnya jenengan bumbunya apa sih? Gula, garam gitu ya katakanlah atau apa. Sama mungkin nanti dikasih perasa-perasa. Lah misalnya ya gimana caranya rasionya. Jadi misalnya untuk buah 1 kilo saya perlu bumbu misalnya kita anggap bumbunya cuma satu macam doang ya. Bumbu itu harganya sekilonya 10.000. Saya butuh bumbunya itu 200 gram. Berarti untuk buah 1 kilo saya butuh 200 gram bumbu yang harganya 2.000 berarti. 2.000 masukin. Lah gas memang sama minyak ini agak tricky. Tapi kan kalau minyak, untuk goreng sekilo itu perlu goreng 3 kali. Ganti minyak enggak? Enggak ganti minyak. Tapi minyaknya butuh 1 liter katakanlah. Ya berarti minyaknya 1 liter. Terus gasnya ya kalau gas dikira-kira ya. Dikira-kira. Jadi misalnya gas itu kan menit katakanlah ya. Gorengnya berapa menit. Lah gas itu dengan besarnya keluar segitu tuh dia bertahan berapa, misalnya gas harga 30.000 itu sebenarnya bertahan sekian puluh menit. 60 menit katakanlah, jenengan goreng cuma 10 menit katakanlah ya. Ya berarti jenengan cuma butuh Rp5.000 untuk gas misalnya gitu. Jadi kira-kira aja tenaga jenengan bayar orang goreng itu kira-kira sekali goreng itu berapa, misalnya orang 1 hari dibayar 50.000, dia kerja katakanlah 1/4 hari
untuk ngerjakan satu itu, ya berarti dia dibayar 12.500 katakanlah. Nah, semuanya di total itu nanti jadinya akhir produknya itu ditimbang produk akhirnya itu berapa ratus gram, Mas. Nah, jadi semua total itu untuk menghasilkan misalnya produk akhirnya dari 1 kilo buah itu jadi 500 gram keripik, katakanlah gitu misalnya ya. Habis itu Iya paham. nah 500 gram keripik itu nanti dibagi supaya jadi 100, bagi 5 berarti. Misalnya untuk 500 gram keripik ternyata saya habis buat buah, bumbu, gas, tenaga, minyak, dan lain-lain sebagainya itu habis misalnya 50.000 per 500 gram. Berarti per 100 gramnya 10.000 kan gitu kan. 10.000. Nah berarti jangan tahu, 10.000 itu baru di sini nih. Nah padahal saya nanti untuk ngepack yang 200 gram, berarti kan saya butuh 200 gram produk, HPP-nya berarti 20.000 produknya, plus packagingnya misalnya 1.500, berarti kan 21.500 sudah terpacking, misalnya gitu. Nah, nanti kalau mau detail lagi, misalnya packagingnya pakai mesin, Mas. Oh iya, mesinnya pakai listrik, pakai. Kira-kira cost listriknya berapa itu jangan masukin, itu lebih bagus lagi. Tapi posisinya semakin detail makin bagus lah. Jadi paling tidak nanti jenengan aware cost-cost apa saja yang keluar. Kayak gitu. Di tiap produk. Misalnya yang apel berapa, yang papaya berapa. Mas, pertanyaannya, buah ini di Tegal itu supply-nya gampang nggak? Kalau nangka sih gampang. Musiman nggak sih? Nangka di rumah tangga ada sih Mas. Iya musiman sih. Tapi temannya tetangga juga ada kok Mas. Oh, berarti benar-benar cuman di sekitar aja, sekitar lingkungan rumah aja nyarinya ya. Yang deket-deket dulu. Kalau apelnya? Apelnya paling beli dulu di pasar. Di pasar ya. Atau di toko buah. Gitu. Iya, toko buah. Oke. Ya nggak apa-apa Mas. Yang penting diuji dulu. Iya. Yang Nyoba dulu. Nyenangan uji dan nyenangan gini. Jadi namanya orang usaha itu ya satu, kemarin kan saya selalu ingatkan, kita harus fokus di profit. Jangan terus menganggap ngomongin profit itu mata duitan ya, atau kapitalis atau gimana. Tapi posisinya ya secara hukum logis seperti itu. Nanti tentang jenengan punya misi-misi tertentu misalnya sosial atau apa dan sebagainya, itu akan lebih mudah dicapai kalau bisnis Anda itu pada dasarnya profitable. Yang satu itu. Yang dua, untuk mencapai profit itu ya berarti jenengan perlu paham angka, Mas. Itu kenapa saya selalu mendorong teman-teman untuk paling enggak latihan dari sini dulu awal, paling enggak kalau sifatnya ya apapun sih, produk dan jasa itu bisa di breakdown HPP-nya. Kalian harus tahu HPP-nya berapa dan komponen yang keluar apa aja. Jangan terlalu memudahkan atau menggampangkan eliminasi beberapa komponen. Jadi misalnya kayak minyak, gas kan bareng orang tua, nggak usah saya hitung gitu. Lah itu nanti nggak konangan sebenarnya harga produksi real si produknya itu berapa. Ya harus dihitung sedetail mungkin. Nanti kan di sini jenengan namanya keripik digoreng kan berarti deep fryer buat goreng kan. Misalnya nanti pakai deep fryer. Deep fryer asli kan mahal tuh. Mahal ya. Puluhan juta. Katakanlah masih pakai wajan, kompor biasa nggak masalah. Kompor kan juga ada kastanya tuh, ada yang kompor biasa, kompor rumahan, ada yang kompor industri. Nah ini juga mesin ini Mas, mesin pengering kan atau mesin pengering atau peniris minyak. Biasanya mesin pengering ada sih beli. Biasanya kayak spinner gitu ya. Iya. Biasanya kan kayak spinner apa dan sebagainya. Nah, jadi kan nanti untuk proses spinning, untuk proses apa itu kan butuh ya paling nggak kecil-kecilan butuh listrik, butuh tenaga juga untuk standby menunggu, itu juga jenengan harus hitung juga istilahnya
ininya. Nah, tenaga ini tergantung juga, Mas. Kalau jenengan nggak mau masukin ke produk, mau masuknya ke gaji bulanan ya boleh. Tapi di awal saya lebih baik ini masuk ke HPP. Karena kan jenengan belum tahu nih setiap hari produksi apa enggak kan gitu kan. Iya. Jadi kan tenaga katakanlah pocokan kan gitu. Ya kalau tenaganya pocokan ya dipikir gitu aja. Jadi misalnya, oh iya saya mocok orang satu hari itu saya bisa menghasilkan 1 kintal keripik misalnya kayak gitu. Ya udah dengan 1 hari itu dia rela dibayar berapa, misalnya 200.000. Ya udah berarti untuk 1 kintal 100 kilo keripik berarti saya keluar kos tenaganya 200.000. Berarti nanti dibagi per 100 gram nanti akan murah. Lah sama-sama 200.000 tapi gara-gara misalnya kita gagal kulaan buah, kita cuman bisa beli buah atau menghasilkan keripik 50 atau 30 kilo, kan kosnya tenaga sama. Berarti nanti HPP-nya sebenarnya bengkak. Karena kita produksi lebih sedikit, bayar tenaganya sama. Nah, jadi kalau jenengan paham nanti korelasi antar angka-angka itu terhadap produk sama bisnisnya Mas Mirza, itu nanti lebih enak ngambil keputusan, Mas. Jadi katakanlah, oh belum dapat buah, berarti gorengnya ditahan. Tunggu sampai stoknya aman, toh ini buahnya buah setengah matang kan. Iya. Misalnya ditunggu sehari masih bisa, besok kita cari buah lagi, sampai stoknya dapat, baru manggil orang buat goreng dan memproses misalnya gitu. Karena mereka nggak mau dibayar setengah hari misalnya gitu. Maunya langsung dibayar sehari. Ya, nanti tergantung kondisi lapangan. Banyak kasus lah. Kayaknya gitu. Bikin akun, tes umur produk, tes rasa. Ya berarti nanti belilah Mas kantong-kantong itu. Terus dites misalnya yang kantong 200 sama kantong 500. 500. Terus misalnya ada beberapa merek yang berbeda ya nanti coba dites. Barangkali ada yang lebih bagus kemampuan penyimpanannya dan sebagainya. Ya sambil mungkin berarti kan sedikit banyak belajar teknis ya untuk memperpanjang umur produk. Ya itu kalau di bisnis seperti ini salah satu kuncinya itu satu selain rasa harus enak, dua ya umur produknya harus aman Mas. Soalnya kan itu nanti yang menentukan karena kan apalagi kalau titip ya. Titip ke tempat orang kan itu udah modal Anda. Dia juga nggak rugi kalau produknya busuk tinggal dia balikin ke Anda. Nah, tapi kan dengan memastikan produk itu bisa bertahan di situ cukup lama ya, cukup lama sampai dia punya kesempatan untuk memikat pembeli dan terjual. Gitu. Mas Mirza ada pertanyaan nggak? Ini untuk apa? Tes produk terus tes rasa itu. Ntar kita kapan lagi Zoom-nya, Pak? Gini. Kita gini aja Mas, ya saya usahakan per minggu ada sesi Zoom seperti ini ya. Cuman posisinya kan kalau minggu depan mungkin kan udah masuk 10 hari terakhir ya Ramadan. Jadi saya juga nggak begitu janji apakah saya bisa punya waktu untuk Zoom. Saya usahakan ya kan kadang saya sama teman-teman 10 hari terakhir ada program lah untuk ya fokus menghadapi 10 hari terakhir. Nah, tapi posisinya kalau ini intinya gini, intinya nanti WA-WA-an aja Mas dalam semingguan hari Minggu. Nanti ya selama ini silahkan jangan ada apa yang mau dibicarakan tuh sebenarnya jangan menunggu Zoom juga sih. Kalau kemarin teman-teman juga ada beberapa kok yang tiba-tiba WA saya, Mas, kalau kayak gini nih gimana, Mas? Saya mau bikin brand ngecek merek yang nggak sama itu di situs apa. Nanti saya kasihkan referensi-referensi. Jadi katakanlah macam-macam. Jadi jenengan boleh sharing lah sama saya kan istilahnya kita kan belajar bareng. Jadi posisinya nanti seminggu lagi saya cek gimana nih progresnya dari kemarin yang saya titipin, berapa yang sudah terlaksana, apa yang sudah mendapatkan kabar baik.
apa yang kabarnya buruk, yang penting ada kabar, Mas. Jadi istilahnya kan kabar itu tidak harus selalu baik. Jadi di penelitian pun kan nggak masalah juga. Penelitian tuh di kesimpulan hasilnya adalah percobaan kami gagal. Itu kan ya nggak masalah juga. Karena atau misalnya perbandingan dua metode, ini ada metode baru tapi ternyata metode baru ini tidak lebih baik dari sebelumnya. Tapi kan nggak apa-apa. Jadi istilahnya itu posisinya kejadian yang umum, tapi paling enggak sudah dikerjakan dan sudah dicoba. Yang penting itu di prosesnya, bukan di hasil akhirnya. Jadi nanti ya kita per minggu akan update. Harapannya minggu besok kita bisa sesi seperti ini lagi gitu. Yep. Ya, tapi ya Pak, sama gini, keripik buas ini juga Mas, uji brand juga ya. Uji nama brand. Jadi buas itu kan, nah ini buas kenapa double Z? Nah saya tanya kenapa double Z? Ini Mas, apa? Maksudnya cuman kayak buah segar gitu doang sih Mas, karena buat menarik pelanggan makanya Z-nya double. Biar menarik gitu, ya Z-nya double buas gitu loh. Oke. Ntar dikiranya buas gitu loh. Oh iya, dikiranya buas yang buas gitu ya. Iya. Buas itu. Ya buas itu. tapi buas. Jadi harapannya nanti ya kalau mau lebih lanjut kayak Mas Ardian kemarin kan karena dia dan di fashion ya. Jadi saya bilang dan kayaknya mau benar-benar diseriusin, jadi saya bilang dicek dulu Mas di kekayaan intelektual kan ada situsnya ya, departemen untuk ngurus itu kan. Itu brandnya udah ada yang daftarin belum. Terus juga dicek di googling. Kadang kan ada juga brand sudah gede belum didaftarin juga ada Mas, atau pendaftarannya masih dalam proses. Iya. Jadi kalau bisa ya jangan ngambil nama yang udah ada orang dalam satu teritori yang sama, misalnya sama-sama Indonesia, namanya persis plek, ejaannya dan sebagainya sama, itu tuh lebih baik dihindari. Tapi nggak apa-apa kalau udah ada yang pakai, tapi kalau kita lihat performanya kan zaman sekarang kita bisa stalking ya. Wah, udah ada IG-nya, tapi IG-nya nggak ada postingannya. Postingan terakhirnya tahun 2011 katakanlah, keripik buas juga. Dan kayaknya udah nggak niat jualan nih, nggak apa-apa saya ambil. Mungkin tapi ya syaratnya itu mungkin di departemen ini tidak tercatat ya merek itu ya, istilahnya lebih aman untuk kedepannya. Jadi meskipun udah ada kompetitor pakai nama yang sama, ejaannya plek, tapi kalau kompetitornya dirasa kayaknya bisnisnya udah mati nih nggak apa-apa, mungkin bisa, tapi mungkin ada resiko, tapi nggak masalah masih bisa diambil. Tapi kalau kita benar-benar cari nama yang unik kan memang susah Mas. Nah tinggal nanti di lapangan bagaimana. Kalau sama-sama di Tegal ada keripik buas, jualannya sama keripik nangka, lah itu jangan. Jangan pakai nama lain. Wah, podo-podo Tegal boleh kan kayak gitu. Tapi kalau misalnya, ini yang Papua ya nggak masalah lah istilahnya. Apalagi mungkin dia jualannya belum terlalu canggih. Tapi kalau udah brand gede, yang jenengan lawan brand gede sekelas apa ya, Bandeng Juwana gitu ya, jangan dilawan gitu. Nanti malah jadi masalah. Jadi itu saya masukin ke ya dalam tanda kutip PR juga ya, itu diuji juga namanya. Iya Mas, siap. Soalnya ya nama itu kan perlu satu kuat, dua ya gampang diingat sih Mas. Buas tuh gampang diingat. Nanti kan tinggal gampang ditulis nggak, adanya 2 Z itu kan ada tantangan untuk menuliskan. Buas pakai Z-nya 2 ya. Nah kan berarti jenengan harus menjelaskan seperti itu biar orang tidak salah tulis, ya kan? Misalnya, Mas, akun IG-nya apa? Keripik buas, pakai Z-nya double. Nah, berarti kan kalau jenengan ini, berarti kan jenengan jelasinnya harus gitu. Tapi nggak apa-apa, kalau jenengan mantep, nggak apa-apa Mas, pakai aja. Tapi jenengan tahu konsekuensinya. Kalau keripik buasnya gini, akun IG-nya apa Mas? Ya keripik buas, pakai Z ya. Belakang gitu, tapi kan nggak usah bilang keripik buas. Misalnya kalau gini,
keripik buas, keripiknya pakai ki. Ya hal-hal kayak gitu. Jadi kan nanti harus dipikirkan. Tapi tidak masalah lah Mas. Nanti bisa di anu. Tapi ini nanti apa namanya? Yang penting sih kalau saya gampang diucap dan orang nggak salah ngomong. Kalau ini saya bilang sudah masuk kriteria itu. Jadi kan orang yang ngomongnya keripik buas, nggak mungkin keripik bus apa bus gitu kan. Ya udah jelas buas gitu. Jadi untuk gampang ngomongnya udah. Nah tinggal dimantepin aja. Udah mantep belum? Kemarin yang agak pendalaman di titik itu Mas Ardian, salah satunya Mas Ardian karena dia bingung mau ngasih merek apa, bukan bingung ya, maksudnya ada pertimbangan beberapa, terus habis itu ngobrol dengan saya, terus saya rekomendasikan beberapa yang menurut saya lebih baik daripada yang lain. Gitu. Dia bisnisnya apa sih Mas? Kalau Ardian kemeja Mas, bikin kemeja, fashion gitu. Ya oke, berarti ini ya Mas, nanti coba ya kalau bisa. Kalau habis goreng apa ya, kalau selo dan ingat ya foto WA ke saya, Mas, udah saya goreng nih, tinggal saya rasain gitu. Terus itu ya kalau bisa kayak tes rasa ya bagiin sampel Mas ke orang-orang. Dan kalau bisa orangnya yang objektif Mas. Jadi kalau bisa jangan keluarga, jangan teman, ataupun keluarga teman nggak apa-apa, tapi kalau bisa yang berani mengkritik dengan jujur gitu. Nah, kurang apa gitu. Jadi ditanyakan benar-benar supaya jenengan efektif di awal, nggak terlalu banyak buang gara-gara teman-teman atau keluarga yang ngalem-malem, tahu ya ngalem-malem ya. Oh enak kok enak, ternyata hambar kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Nanti tes umur produknya juga ajak orang lain juga Mas. Jadi kadang kan orang punya standar beda. Menurut jenengan masih aman, menurut orang lain iki wis menurutku wis melempem. Misalnya gitu. Nah, itu juga kalau bisa jenengan punya tim lah paling enggak berapa orang yang jenengan pastikan nanti saya kasih sampling. Gitu ya, Mas. Ya, Mas, ya. Semoga setelah seminggu, ya ini paling cepat ya, setelah seminggu jangan sudah punya bisa sampel produk yang bisa benar-benar dipakai untuk dijual. Nanti kita masuk ke praktek penjualan gitu. Tapi ini dulu nih angka-angka jangan lupa ya dicatat juga HPP. Iya. Ya. Kalau ada pertanyaan WA aja berarti ya, Mas Wirsa. Iya, Mas. Oke, karena udah 11:06, terima kasih. Kalau ada pertanyaan boleh WA langsung ke saya aja. Matur nuwun ya, Mas. Iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.